Halo saudaraku, salam sejahtera. Ferry Simanjuntak di sini. Saya berharap Anda semua dalam keadaan baik dan kita sebagai orang-orang Kristen tetap kuat memegang kepercayaan kita bahwa kita adalah orang-orang yang Tuhan berkata kepada setiap orang yang percaya bahwa Dia sekali-kali tidak akan pernah meninggalkan kita. Dan ini menjadi pernyataan Tuhan yang menghibur dan menguatkan kita dalam setiap masalah, dalam setiap masa zaman yang kita hidup di dalamnya, di tengahnya, dan harus kita hadapin. Dan kita menghadapi segala macam kehidupan yang kita harus lakukan ini, yang harus kita hidupin ini, dengan tetap berpegang kepada janji-janji Tuhan. Dan itu yang akan terus menguatkan kita saudaraku, untuk tetap hidup di dalam kehendak rencana Tuhan sampai kita memang sampai di garis finish. Sebab itu sebagai seorang Kristen dan kita sesama orang Kristen, kata-kata ini semoga menghibur dan mengingatkan kita bahwa kita memegang janji Tuhan yang kita percaya itu kuat, itu akan melebihi dari apa yang kita bisa sanggup pikirkan, yang bisa bekerja di dalam kehidupan kita untuk kita tetap dinyatakan, menyatakan diri juga sebagai orang-orang percaya di tengah dunia. Dalam segala masa, dalam segala permasalahan, dalam segala keadaan kita tetap percaya dan mengakui bahwa Tuhan adalah pengharapan kita. Nah kali ini saudaraku yang saya mau ungkapin lewat tayangan ini adalah bagaimana nih kita nih orang-orang Kristen nih melihat fenomena global ini, virus COVID-19 ini yang hari ini kita lihatlah faktanya, dampaknya, pengalaman yang baru terjadi, kita lihat banyak kesulitan, banyak yang hal-hal yang harus kita upayakan dengan sesuatu sikap yang baru yang bahkan gak pernah kita pikirin, makanya ini kan disebut new normal. Makanya dalam konteks hari ini kita berbicara sebagai gereja bagaimana nih kita nih mengerti, memahami dan sekaligus menyikapi kehidupan dalam fenomenal global yang kita harus hadapin ini yaitu virus COVID-19 ini. Bagaimana gereja dan gereja harusnya bersuara. Ingat gereja adalah tiang penopang dan dasar kebenaran loh. Kalau gereja tidak hadir, tidak terlihat menyatakan kebenaran ya itu bukan hanya menyedihkan, itu bisa dibilang ya itu gereja yang hanya mengaku gereja tetapi tidak menunjukkan karakter, identitas gereja itu sendiri. Ada beberapa pertanyaan yang ditanyakan kepada dia, yaitu saya sebut namanya John MacArthur, karena dia adalah seorang gembala pengajar yang terkenal, ya menurut saya sih di dunia lah, dikenal juga di banyak-banyak dunia negara. Dan terbukti pengajarannya ya nggak pernah error, ya adalah serangan. Nah yang pertama-tama saudaraku, John MacArthur menyinggung sesuatu yang sifatnya fakta umum, realita yang memang dilihat dan diketahui oleh semua orang. Dan dia dengan berani menyatakan bahwa ini bukanlah pandemik. Ini adalah sebuah endemik yang memang bagi dia bilang bahwa ini adalah virus flu yang memang sama gejalanya dengan virus flu yang sebelumnya sebelum virus ini ada. Dan dia sebut data di Amerika saat itu di California bahwa 0,0 sekian persen orang meninggal karena virus ini. Dengan kata lain dia balikin, berarti 99, sekian persen orang bisa menghadapi virus COVID-19 ini karena dia ngikutin aturan pemerintah dulu, yaitu ketetapan untuk menutup kegiatan sementara gereja di mana dia memimpinnya menjadi gembala. Dan dia ngikutin, dan ketika setelah ngikutin itu beberapa waktu kemudian ya dengan sendirinya tanpa di-announce gereja ada aja orang datang. Karena ya dia bilang dengan berani juga, dia bilang ya nggak perlu kita membeli apa yang sedang coba dunia tidak pasti menentukannya. Maksudnya gini, bagaimana kita bisa percaya diri kepada, dia bahkan sebut ini secara terbuka. Saya bukan kagum ya, saya coba ngelihat ini orang tua udah gitu apa adanya dan memang secara data pun memang ada datanya. Dia bilang bahwa CDC berbohong, FBI berbohong, sehingga ujung-ujungnya ya wajar orang nggak membeli produk ini atau nggak membeli arahan pemerintah yang di Amerika saat ini sedang agak banyak perbedaan, perpecahan antara satu dengan lainnya mengenai ya sikap dan ketetapan pemerintah terhadap kebijakannya merespon COVID-19 ini. Nah, dia bilang bahwa ya kenapa banyak orang yang nggak membeli produk ini, nggak mau ngambil sikap yang diarahkan pemerintah, karena
Dia bilang CDC berbohong, badan kesehatan yang lainnya pun tidak bertanggung jawab, ada perbedaan demi perbedaan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga ujung-ujungnya ya terjadi ya ketidakpercayaan masyarakat juga yang lainnya, atau masyarakat yang cukup banyak juga yang lainnya terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah atau arahan-arahan pemerintah dalam menyikapi virus COVID-19 ini. Dan ya tentunya di Indonesia ya jarang berbicara demikian, dan ya kalau dibilang beda ya oke lah, beda lah. Tapi sih saya anggap nggak jauh-jauh beda lah menghadapi virus COVID-19 ini, karena kan sama virusnya, virus COVID-19. Tapi dari perkara itu, dari sikap itu, saya tuh nganggap ini loh, ini dia tampilkan, ini loh gereja. Gereja harusnya menyatakan kebenaran, saudaraku, baik atau tidak baik, ataupun ini berbahaya atau tidak berbahaya, harus dinyatakan kebenaran itu, saudaraku. Karena kita nggak mungkin sebagai gerejanya yang kita tahu, identifikasi gereja, kita berkata bahwa tiang penopang dan dasar kebenaran itu pernyataan Paulus kepada Timotius. Itu kita nggak bisa hilangkan, saudaraku, dan kita harus tetap tegakkan itu. Kebenaran itu menjadi garda terdepan di dalam gereja. Karena itu yang menjadi identifikasi buat orang-orang dunia juga, bahwa gereja harus menyatakan kebenaran. Sehingga dunia yang meskipun tidak suka, tidak setuju terhadap kebenaran yang dinyatakan oleh kita orang-orang gereja, orang Kristen, kita harus tetap menyatakannya. Meskipun ya kita bisa mengalami penganiayaan yang ekstrimnya, ya kita tetap percaya bahwa itu pun bagian yang dijanjikan dan dikatakan Tuhan, di dunia ini kamu menderita aniaya, mengalami aniaya, tetapi jangan takut. Ini loh iman kita sebagai orang Kristen. Tapi jangan takut, aku telah menaklukkan dunia. Kata menaklukkan dunia ya memang harusnya kita udah ngerti lah permaknaan itu, bahwa itu bukan artinya bahwa Kristus menangin kita kok di dunia ini, nanti kita jadi menang kok di tengah dunia, kita disorak-sorakin kok. Enggak. Kita nih akan jadi orang-orang kalah sama dunia. Tetapi yang Kristus maksudkan menaklukkan dunia, ujung-ujungnya nanti dunia itu dikalahin, udah hilang, nggak ada. Di situ kemuliaan anak-anak Tuhan. Wah, ini yang harusnya kita pegang. Secara pribadi sih ya, ketika nginget-inget nih ngadepin penganiayaan, menghadapi persoalan mengenai tekanan dalam kekristenan, ya takut juga. Tetapi kan harusnya kita karena memegang perkataan Tuhan itu loh yang harusnya memenuhi kita, sehingga dengan perkataan Tuhan itu yang kita pegang itu, kita percaya perkataan-perkataannya iya dan amin, perkataan-perkataannya benar, bahwa kita pegang itu untuk kita menghadapi segala sesuatu di tengah dunia ini. Meskipun itu kematian. Dan hari gini ketika ngomong kematian kayaknya orang agak males deh ya. Kenapa ya? Saya juga kadang gak suka dengan pernyataan yang hari-hari gini nih sering banget. Apalagi di orang Kristen. Kita nih hidup aja sehat nih udah bersyukur. Kita gimana ngomongin soal kesiapan kita menghadapi hari depan yang kemungkinannya bisa kita hadapin dengan sukar. Kita ngomongin level hidup masyarakat luas aja kayak syukurnya Kristen banget gitu loh ngomongnya. Kita nih sehat aja udah syukur. Gimana sehat? Bukankah Alkitab berkata mati adalah keuntungan? Dan hari ini kayak kesannya ngomongin soal kematian di dalam kekristenan kayak sesuatu yang tabu gitu loh. Orang kalau ngomongin soal kematian kayaknya udah kayak gerak, kayak nggak penting, kayak sesuatu yang sakral. Yang setahu saya nih hari-hari gini malah orang kalau ngomongin seks nih lebih pede, lebih terbuka daripada ngomongin soal kematian. Padahal sih harusnya kita ngerti kalau ngomongin soal seks itu kudus, itu sakral, itu sangat eksklusif. Tapi hari gini kita kalau ngomongin seks dengan kematian, orang lebih baik ngomongin seks dan terbuka dan asik gitu loh. Bukankah kita harus siap menghadapi kematian, saudaraku? Apapun yang kita rasa takut atau apa, kita pegang perkataan Tuhan kok. Dan bukankah orang-orang yang memegang perkataan Tuhan yang nantinya juga akan melihat kemuliaan yang akan Tuhan kasih buat kita nih, orang-orang percaya bersama-sama dengan Dia kelak. Wow, saudaraku. Harusnya di masa-masa sukar kita harus tetap bersyukur, harus tetap kuat, harus tetap percaya bahwa Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan menguatkan kita, bahwa Tuhan menjaga kita, bahwa Tuhan pelihara kita, ya meskipun dalam keadaan sukar sekalipun ya. Di saat-saat seperti ini ya kita jadi mengerti, di saat-saat sukar lah kita jadi mengerti.
siapa sebenarnya kita jadi orang Kristen hari ini? Siapa kita jadi orang Kristen? Dan ini pertanyaan juga nih saya tanya kepada diri saya. Di saat-saat seperti ini kita jadi mengerti siapa kita sebagai orang Kristen. Apakah kita seperti orang yang layaknya benih yang jatuhnya di bebatuan, atau benih yang jatuhnya di semak belukar, atau memang kita jadi benih yang betul-betul ditabur, jatuh di tanah yang subur. Di saat-saat seperti ini loh saudaraku, kita mengerti dan mempercayai bahwa Tuhan itu memelihara kita. Maksudnya apa yang saya ingin coba kemukakan, yang saya tangkap dalam hal ini, dalam berbicara dalam kesukaran, dalam kesulitan ini sebagai orang Kristen. Kita jadi mengerti di saat-saat sukar seperti ini, kita genuine, kita sejati atau tidak sebagai orang Kristen. Sama seperti layaknya gereja. Gereja sejati gak menyatakan dirinya sebagai gereja di tengah dunia yang melakukan atau men-setting kebohongan, dan gereja tetap berdiri menyatakan kebenaran di tengahnya. Di saat-saat seperti ini kan kita melihat gereja-gereja banyak yang sekali ditutup, tetap diam, gak berani berkata bahwa dalam iman Kristen tidak ada persekutuan yang terpisah antara satu dengan yang lainnya. Ada gak yang berani? Gak ada kan? Di Indonesia ini khususnya gak ada. Dan ini bukan sikap menentang pemerintah. Dan meskipun ini menentang, dianggap menentang, ini kebenaran dong. Hari ini harusnya kita nyata dalam kehidupan kita mengalami kesukaran seperti ini, fenomena yang agak unik, aneh, yang sama sekali kita gak pernah bayangin. Dulu tuh gak akan pernah bisa kejadian seperti ini, kejadian aneh sekali. Kita melihat dong, kita nih sebagai seorang Kristen seperti apa. Tetapi indahnya lagi ketika kita tahu siapa Kristennya kita nggak sejati, gereja nggak jadi gereja yang benar. Oke lah, banyak gereja yang muatan pengajaran, muatan doktrinnya benar, secara pengajaran, secara kelompok Kristen, secara gereja lokalnya benar. Tetapi ketika diperhadapkan seperti ini, apakah kesetiaan antara apa yang diajarkan dengan apa yang harus dilakukan di dalam pengajarannya, prakteknya apakah benar, apakah setia? Gereja dipertanyakan dan diperlihatkan hari ini banyak gereja-gereja yang memang sangat jelas tidak setia, tidak benar saudaraku. Dan secara pribadi sih saya menyimak diri saya tidak Kristen yang sejati, tetapi indahnya inilah anugerah Tuhan buat kita di masa sukar, bahwa kita jadi mengerti siapa kita seorang Kristen sejati atau tidak, dan di saat inilah kita diberikan waktu untuk menjadi orang Kristen yang sejati yang seharusnya itu loh. Dengan apa? Dengan yang meminta pertolongan Tuhan kembali. Dengan mengembalikan diri kita untuk masuk tetap di dalam anugerah Tuhan. Wow. Wow saudaraku. Harusnya kita menjadi orang-orang Kristen yang sejati dalam setiap keadaan. Dan ini yang merupakan sesuatu kerinduan. Kalau orang Kristen sejati ya kerinduannya harusnya sama kita. Harusnya sama. Dan kita tahu kok pemeliharaan Tuhan itu tetap ada. Tuhan gak pernah ninggalin. Asal makan minum, asal ada makanan, pakaian cukup. Itu yang menjadi perkataan Paulus. Ini juga yang diajarkan oleh Rasul Paulus dalam kekristenan. Asal ada kebutuhan primer saja, itu kepuasan yang nggak perlu kita nggak perlu kita pertanyakan. Iya udah cukup lah. Itu kebutuhan primer yang membuat kita cukup hidup sebagai orang Kristen, meskipun harus ngalamin keadaan susah. Kita tuh dipelihara Tuhan dengan mengerti bahwa ada makanan, pakaian cukup, kebutuhan primer dipenuhi cukup. Ya banyak hari gini lah orang-orang yang biasanya hidupnya glamor, meskipun dia Kristen, ya ujung-ujungnya dibenturkan dengan keadaan begini, glamornya nggak dapat lagi, ya ujung-ujungnya bisa kita lihat lah, ada beberapa orang saya secara pribadi ngelihat lah orang-orang yang tadinya glamor jadi susah, jadi hilang sukacita, jadi tertekan hidupnya. Ya hari ini kesempatan buat kita nih, Anda dan saya, yuk kita baharuilah dalam anugerah Tuhan kekristenan kita ini. Kita baharui, kita kembali untuk tetap menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam jalan keselamatan, dalam rencananya. Dan tangan Tuhan tuh nggak pernah hilang, nggak pernah lepas dari kita, nggak pernah.
Kebaikan Tuhan ini seperti ini saudara, diukur dari sini kita masih bisa sadar, iya ya, ini kebaikan Tuhan, ini rohania saudaraku. Di saat seperti ini engkau yang sukar, saya atau engkau atau Anda atau siapa saja di antara kita orang Kristen, ketika kita masa sukar seperti ini waktu kita, ya kita buka di hadapan Tuhan, kita perhadapkan di hadapan Tuhan, Tuhan ternyata aku begini, dan saat ini anugerah Tuhan untuk tetap menolong kita, untuk menguatkan kita, roh yang ada di dalam kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, yaitu dalam hal ini, dalam masa sukar, mengubah kita yang memang jadi tahu kita nggak sejati, kita dijadikan sejati dalam waktu-waktu seperti ini saudaraku. Sebab itu, ya saya sih terus berdoa buat kita sebagai orang Kristen harusnya saling berdoa untuk tetap kuat sampai kesudahannya. Ingat penderitaan zaman ini tuh nggak sebanding dengan apa yang disiapkan Tuhan. Waduh saudaraku, harus kita kuat saudaraku, harus kita benar, kita harus tetap setia, kita harus tetap benar dan setia. Dan ujung-ujungnya ya kita jadi orang yang akan melihat apa kenyataan nantinya yang Tuhan siapkan. Salam sejahtera saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.